Bani udah pulang? Tanya Wulan. Suaranya terdengar kelelahan. Dia adalah seorang penata rambut panggilan yang biasanya melayani acara tertentu, seperti pertunangan, ulang tahun, atau pernikahan. Karena itu, akhir pekan selalu menjadi waktu sibuk untuknya. Udah nih, kamu baru sampai rumahan. Besok Satria akan terbang ke Jakarta untuk menghabiskan hari kasih sayang bersama Wulan. Hari yang selama ini dinantikannya. Iya nih, capek banget. Hari ini weddingnya di Bandung. Pulangnya sih enak, jalanan kosong karena udah malam. Oh iya Bani, aku udah booking table di restoran yang kamu mau itu. Makasih ya Han, tempatnya bagus banget waktu kamu kasih lihat aku di IG. Terus, kerjaan kamu gimana sayang? Kamu sampai harus kerja hari Minggu. Masalahnya udah kelar. Almost, harusnya besok Mas Rizal bisa beresin sisanya. Bani, besok flightnya jam berapa? Jam 12, jadi aku bisa pulang dulu ketemu nyokap bokap sebelum kita pergi. Store muka dulu lah, gak enak kalau baru sampai rumah terus langsung pergi lagi. Udah lama juga gak ketemu mereka. Satria lahir dan besar di Jakarta. Namun, di tempat kerjakan di Balikpapan 2 tahun yang lalu. Perjalanan cintanya dengan Wulan yang sudah berjalan 4 tahun, setengahnya dihabiskan saling berjauhan. Besok aku jemput kamu di bandara ya. Boleh kalau kamu emang lagi bisa, aku kangen banget. Iya, aku juga. Sebelum alarm berbunyi, Satria sudah lebih dulu terbangun oleh dering ponselnya. Nama yang tertera di layar ponsel adalah nama Mas Rizal. Halo, iya. Pagi Mas Rizal. Gimana? Sakit apa? Dokter bilang tifus. Wah, kalau gitu harus dibawa ke kota ya? Ya udah, oke. Kalau gitu nanti saya mampir ke site dulu. Cepat sembuh ya Mas Rizal. Seperti ada petir di siang bolong, rencana Satria sejak awal hari sudah mengalami kendala. Kalau Mas Rizal tidak bisa masuk kerja, mau tidak mau, Satria lah yang harus membereskan masalah pada mesin yang sejak kemarin belum rampung. Meski begitu, hati Satria masih penuh harapan. Satria meninggalkan voice note untuk kekasihnya itu. Hani, Mas Rizal kena tifus harus ke rumah sakit, jadi aku yang ke pabrik hari ini. Aku usahain semuanya bisa selesai cepat biar gak ketinggalan pesawat. Kamu gak usah khawatir ya Han. Dengan tas berisi pakaian yang sudah tergeletak rapi di bagasi mobil, Satria berangkat ke pabrik. Dia memakai perlengkapan keamanan sebelum memasuki area kerja. Gimana? Ada overheat nggak? Filter coolant-nya udah dibersihin? Parameternya siapa yang ganti? Programmer siapa ya? Bisa tolong panggil ke sini nggak? Kalau nggak ada isu di fisik mesinnya, kemungkinan errornya ada di program. Waktu terus berjalan, dan begitu Satria melirik ke jam, dia baru sadar kalau sekarang sudah pukul 10. Sudah pasti Satria harus mengundur jadwal penerbangan. Sebelum menghubungi Wulan, dia lebih dulu memesan tiket baru yang berangkat jam 4. Ada 2 panggilan tak terjawab dari Wulan ketika Satria sibuk bekerja. Bani, kamu udah di bandara? Satria membaca chat dari Wulan. Satria ingin sekali memberi klarifikasi lewat telepon, tapi tidak bisa. Pabrik terlalu berisik, dan pekerjaannya sekarang belum bisa ditinggal. Makanya Satria harus puas hanya dengan membalas chat saja. Sayang, maaf aku masih di pabrik. Aku udah pesan tiket baru yang take off jam 4. Begitu selesai di sini, aku telepon ya Han. Satria menyelipkan ponsel ke dalam sakunya, lalu kembali berkutat dengan analisa masalah yang masih belum menemukan titik terang. Dia bahkan melewatkan makan siang dan memilih terus fokus kerja. Ketika rekan-rekan kerjanya kembali dari makan siang, Satria berhasil menemukan inti permasalahan dan merumuskan solusinya. Sorry ya, gue harus pergi sekarang. Nanti kalau masih ada isu, gue coba bantu remotely ya.
Satria pamit meninggalkan pabrik yang jaraknya cukup jauh dari bandara. Bani, kamu udah di pesawat? Tanya Wulan ketika Satria menghubunginya melalui telepon. Meskipun sudah jam 4, tapi Satria masih duduk di ruang tunggu. Delay, Han. Berapa lama? Belum sempat Satria menjawab, sudah lebih dulu muncul pengumuman. Diberitahukan kepada para penumpang penerbangan ABC25. Penerbangan ABC25 akan mengalami keterlambatan akibat cuaca. Lalu, Satria menghampiri seorang pegawai penerbangan dan bertanya. Permisi, penerbangan ABC 25 delay berapa lama ya? Kemungkinan cukup lama, Pak. Karena sekarang pesawat harus mendarat darurat di Bandara Singapura. Kalau cuaca sudah membaik, baru pesawat bisa lanjut ke Balikpapan. Bapak kalau mau keluar untuk cari makan dulu, bisa. Nanti diinfokan saja ke petugas di pintu kalau Bapak penerbangan ABC 25. Masih lama nih, Han. Kamu tadi nggak lunch dulu kan? Cari makan deh, nanti kena mah lo. Ya udah, aku cari makan dulu. Nanti aku kabarin lagi ya kalau udah ada update. Bye, love you. Love you too. Tak ada yang lebih diinginkan Satria selain memenuhi janji mereka untuk menghabiskan hari Valentine bersama. Tapi tidak disangka, ternyata jalannya tidak mulus. Padahal Satria sudah merencanakan hari ini matang-matang. Mulai dari pembelian hadiah sampai pengambilan hari cuti. Memang, jalan Tuhan tidak ada yang tahu. Wulan memandangi kelip lampu ibu kota yang cantik dari tempatnya duduk. Selamat malam, apa menunya sudah bisa diantar? Tanya seorang pramusaji. Maaf, belum dulu ya. Masih nunggu. Oh, baik Bu. Pesawat Satria baru saja lepas landas 1 jam yang lalu. Kemungkinan dia akan terlambat, minimal 1 jam. Wulan terus menatap jam tangan dan ponselnya. Tidak bisa dipungkiri kalau Wulan merasa sedih. Waktu berlalu begitu saja, dan dia masih sendirian. Namun, terlebih lagi, dia khawatir terjadi sesuatu terhadap kekasihnya itu. Sekarang udah mau jam 9. Bani kok masih nggak ada kabar ya? Dia nggak kenapa-napa kan? Aduh, aku jadi cemas. Wulan menghubungi Satria, tapi ponselnya masih dinonaktifkan. Permisi Bu, apa masih menunggu? Seorang pramusaji kembali mendatangi Wulan. Ya mbak, maaf ya. Wulan menundukkan kepalanya. Bani! Wulan terdengar senang dan lega karena akhirnya mendapat kabar dari Satria. Sorry sayang, tadi landasannya penuh. Jadi pesawat harus muter 3 kali di udara sambil nungguin space kosong buat mendarat. Dan sekarang aku kejebak macet pula. Semua orang hari ini lagi mau Valentinean kali ya. Kamu masih jauh? Lumayan. Maaf ya sayang. Sabar sebentar lagi, aku usahain sampai secepatnya. Ya udah, tetap hati-hati ya Bani. Bye. Parah banget ini macetnya nggak jalan. Gimana nih? Wulan dari tadi udah nungguin sendirian. Panik terdengar begitu jelas dalam suara Satria. Pak, maaf. Saya turun di depan sini aja deh. Saya tetap bayar full lewat aplikasi ya. Untungnya, Satria hanya membawa sebuah tas kecil, karena hanya akan stay semalam di Jakarta. Dia pun turun dan mulai berlari di tepi jalan, melewati deretan mobil yang terjebak macet di tengah jalan. Napas Satria makin memburu.
Keringat membasahi punggungnya. Maaf Bu, waktu untuk dinernya 3 jam. Sekarang hanya sisa setengah jam. Apa makanannya sudah bisa dikeluarkan? Wulan menggelengkan kepalanya sambil mengepalkan tangan. Hatinya penuh rasa kecewa dan sedih. Dia berjuang menahan tangisnya. Apa hari ini akan berakhir gitu aja? Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ditunggu kedatangannya kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ditunggu kedatangannya kembali ya. Aku kangen banget. Iya, aku juga. Maaf, aku telat. Wulan mengangkat wajahnya dan melihat Satria tepat di hadapannya. Kekecewaan di hatinya langsung sirna. Senyuman merekah di bibirnya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu di sini. Cinta bukan hanya soal kebahagiaan. Ada kalanya di mana situasi tidak mendukung dan menyakitkan. Namun, cinta sejati akan bertahan di tengah ombak itu. Asalkan pegangannya kuat, dua manusia yang saling mencintai pasti bisa melaluinya.